Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, perkenalkan nama saya Dehaji Kumala Dewi dengan nomor induk mahasiswa 240201010031, kelas MJ402 dari program studi manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya untuk tiga nomor pilihan pada kelompok soal C, yaitu soal nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Ketiga materi ini membahas aspek fundamental ekonomi politik Indonesia, mulai dari dinamika demokrasi, permasalahan korupsi, hingga pentingnya regulasi pemerintah dalam dunia bisnis. Tanpa memperpanjang kata pembuka, mari kita langsung ke pembahasan materi untuk soal nomor 7. Pembahasan soal nomor 7, hubungan demokrasi pertumbuhan ekonomi. Untuk soal nomor 7, kita akan mengulas secara mendalam mengenai hubungan antara sistem politik demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, beserta argumentasi yang mendukung maupun yang menentang pemandangan tersebut. Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu perdebatan klasik yang paling menarik dalam ekonomi politik. Secara garis besar, demokrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena pemerintahan yang demokratis biasanya memberikan ruang yang luang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menjamin kepastian hukum, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi-kondisi kondusif inilah yang mampu menciptakan iklim yang lebih sehat bagi kegiatan ekonomi dan dunia investasi. Namun, di sisi lain, kita harus objektif melihat bahwa sistem demokrasi tidak secara otomatis menjadi jaminan mutlak bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Proses pengembalian keputusan dalam sistem demokrasi seringkali berjalan lambat dan berbelit-belit karena harus mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kepentingan kelompok yang berbeda. Selain itu, apabila terjadi ketidakstabilitas politik atau tidak kebijakan yang diambil pemerintah tertentu, ber, diambil pemerintah terlalu berorientasi pada kepentingan elektoral. Jangka pendek, pertumbuhan ekonomi justru beresiko mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Mari kita bedah secara lebih mendalam empat argumentasi utama yang mendukung demokrasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menciptakan kapasitas hukum. Demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum yang kuat, rule of law, mampu memberikan jaminan perlindungan hak milik atau hak properti. Hal ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha lokal maupun investor asing untuk menanamkan modal dalam jangka panjang tanpa rasa khawatir akan adanya penyitaan modal secara sewenang-wenang oleh penguasa. Meningkatkan kualitas kebijakan, kebebasan berpendapat, pers yang bebas, serta pengawasan langsung dari masyarakat sipil berfungsi sebagai kontrol sosial. Hal ini mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih rasional, transparan, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Mendorong pembangunan sumber daya manusia atau SDM, pemerintah demokrasi mendapatkan tekanan politik dari masyarakat untuk menyalurkan anggaran negara pada sektor-sektor pelayanan publik mendasar seperti pendidikan gratis, fasilitas kesehatan yang layak, dan program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Investasi pada modal manusia ini akan secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, mekanisme pengawasan yang terbuka, pelaksanaan pemilu yang berkala, serta keterbukaan informasi publik dapat menekan tingkat korupsi dan nepotisme yang selama ini menjadi parasit dalam pemborosan sumber daya ekonomi negara. Selanjutnya, mari kita cermati pula empat argumentasi menentang yang menganggap demokrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Proses pengambilan keputusan lebih lambat karena harus mengakomodasi banyak kepentingan dan melewati perdebatan panjang di parlemen. Pembuat kebijakan seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menetapkan suatu kebijakan ekonomi yang sifatnya mendesak atau strategis. Kebijakan cenderung berorientasi jangka pendek atau short termist. Pada politisi dan pejabat politik dalam sistem demokrasi rentan terjebak untuk mengambil kebijakan populis sekadar demi meraup dukungan secara pada suara pada pemilu berikutnya, seperti pembagian bantuan tunai secara masif dibandingkan mengalokasikan dana pada pembangunan infrastruktur jangka panjang yang manfaatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Potensi ketidakstabilan politik, gejolak konflik politik, pergeseran koalisasi, atau pergantian kepemimpinan yang membawa perubahan arah kebijakan radikal seringkali membuat para pelaku bisnis memilih sikap wait and see atau menunda keputusan investasi mereka. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Kita tidak boleh melupakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sistem politik saja, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, tingkat penguasaan teknologi, ketersediaan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam, serta efisien pengeksekusi kebijakan. Baik, untuk pembahasan soal nomor 8, permasalahan korupsi dalam ilmu politik dan upaya mengatasinya sekarang, kita beralih soal nomor 8, yaitu menguraikan permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik serta bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Dalam kacamata ilmu politik, korupsi tidak sekadar dipahami sebagai bentuk kejahatan pencurian uang negara secara individu, melainkan dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik, abuse of public power, demi memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau patron tertentu. Korupsi berkelindatan erat dengan ilmu politik karena kekuasaan dan otomatis yang diamankan kepada pejabat publik sangat rentan disalahgunakan apabila sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik tidak berjalan dengan baik. Dalam kajian ilmu politik, permasalahan korupsi ini dibedah dalam 4 dimensi utama. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan rent-seeking. Korupsi marak terjadi akibat maraknya perilaku perbuatan rente, rent-seeking behavior. Di sini pejabat publik menggunakan otoritas regulasinya seperti penertiban izin usaha atau alokasi komodasi untuk menciptakan posisi monopoli atau keuntungan eksklusif bagi kelompok pemodal politiknya. Distor- Distorsi demokrasi dan proses politik, korupsi politik seperti maraknya money politik dan praktik jual beli suara merusak integritas proses pemilu. Biaya politik yang terlampau mahal memaksa para calon pejabat yang terlebih untuk melakukan aksi pengembalian modal melalui praktik suap, gratifasi, atau manipulasi alokasi proyek dalam APBN dan APBD. Lemahnya checks and balance dalam sistem pemerintahan di mana fungsi pengawasan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengalami kelumpuhan deskripsi kekurangan yang tinggi tanpa diimbangi transparansi akan menjadi lahan yang sangat subur bagi pertumbuhan korupsi. Penurunan kepercayaan publik, erosion of trust, korupsi yang merajalela akan mengikis legitimasi pemerintahan dan melumpuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik karena menganggap sistem hukum dan ekonomi telah disandera oleh kekuatan oligarki. Lantas, bagaimana upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi ini? Menurut pandangan saya pribadi, pemberantasan korupsi tidak akan pernah cukup jika hanya berfokus pada pemberian hukum kepada para pelaku, melainkan harus menyentuh akar permasalahan melalui pencegahan kooperatif dan reformasi sistematik dalam 3 pilar utama. Penindakan
dan penegakan hukum yang tegas. Kita harus menjamin dan memelihara independensi lembaga anti korupsi seperti KPK serta aparat penegak hukum lainnya dari segala bentuk intervensi politik, memberikan efek jerah maksimal dengan cara menjatuhkan sanksi pidana, menerapkan perampasan aset, hasil kejahatan korupsi untuk dimanfaatkan kembali oleh negara, serta memberikan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para koruptor. Pencegahan reformasi sistematik, mendorong digitalisasi dan transparansi, tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta elektronik e-procurement, serta transparansi perencanaan anggaran e-budgeting sangat ampuh untuk menutup celah transaksi gelap di balik pintu tertutup. Melakukan formasi pembiayaan politik dengan menyusun aturan pandangan partai politik yang transparan dan membatasi biaya kampanye agar para calon pemimpin tidak tersandra oleh kepentingan pemodal oligarki. Melakukan penyederhanaan birokrasi dan perizinan untuk mengikis rantai birokrasi yang berbelit-belit. Pendidikan dan kultur melakukan penanaman nilai anti korupsi secara berkelanjutan sejak dini, memulai kurikulum pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi, guna membentuk budaya akuntabilitas publik yang kuat di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi yang sukses sangat membutuhkan political will atau kemampuan politik yang kuat dan konsisten dari pucuk pimpinan yang tertinggi yang disokong oleh pengawasan yang tak pernah surut dari masyarakat sipil yang dan media massa yang independen. Hmm. Pembahasan soal nomor 9, peran regulasi pemerintah dalam bisnis dan perlindungan konsumen. Terakhir, mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 9, yaitu mengenai peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Kehadiran regulasi pemerintah merupakan aspek yang sangat krusial dalam perekonomian. Modern pemerintah beroperasi sebagai penyeimbang, pengatur, pengawas sekaligus perlindungan agar roda kegiatan bisnis dapat berjalan secara adil, sehat, efisien, serta aman bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanpa adanya investasi regulasi dari pemerintah, mekanisme pasar bebas cenderung mengalami kegagalan pasar atau market failure yang dapat diekspoliasi oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar. Secara rinci, peran regulasi pemerintah ini dapat kita petakan ke dalam 4 poin mendasar, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat melalui penetapan regulasi persaingan usaha yang diawasi oleh lembaga seperti KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pemerintah pencegahan munculnya kartel, penetapan harga sepihak, penyalahgunaan posisi dominan. Regulasi ini menjamin iklim pasar terhadap terbuka dan adil sehingga pelaku bisnis secara kecil, menengah, maupun perintis startup memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Menjamin standar keamanan dan kualitas produk. Sebelum sebuah produk dilepas ke pasar, luas pemerintah mewajibkan pemenuhan sertifikasi dan lisensi kelayakan standar seperti uji BPOM untuk makanan dan obat-obatan, sertifikat halal maupun sertifikat standar nasional Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap barang dan jasa yang beredar benar-benar aman bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menyeimbangkan ketimpangan informasi, asymmetric information dalam transaksi bisnis, produsen umumnya memiliki jauh lebih banyak informasi mengenai kondisi dan kualitas produk dibandingkan konsumen. Untuk menyeimbangkan ketimpangan ini, pemerintah memberikan regulasi yang mewajibkan produsen mencantumkan label informasi bahan baku, komposisi gizi, tanggal kadaluarsa, petunjuk penggunaan, serta peringatan efek samping
secara jujur dan jelas pada kemasan, memberikan payung hukum dan hak ganti rugi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah menyediakan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat. Regulasi ini memberikan jaminan hak ganti rugi, hak pengambilan atas barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi, sehingga saluran penyelesaian sengketa hukum jika konsumen dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia pada kelompok soal C pada nomor 7, 8, dan 9. Demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.